Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bunda-bunda, pengurus Aisyah, sesepuh-sesepuh, saudara-saudara semuanya, yang lebih muda, adik-adik yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan sehat, yang tak kalah pentingnya lagi adalah kenikmatan hidayah. Sudah selesai ya suasana sawahnya ya Bu ya? Tapi saya kan nggak belum ketemu semua dengan semua. Apabila Allah minta minkum, maaf atas segala salah dan khilaf. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa kita lantunkan, kita haturkan, kita panjatkan. Karena karunia Allah kalau kita mau menghitungnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita nggak akan sanggup untuk bisa menghitung nikmat Allah. Dari nikmat rahim Allah, rahman Allah, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, dan semua yang ada dalam tubuh kita, itu nikmat yang tiada bandingnya. Andai kata kita menghitung satu nikmat saja, kita nggak akan sanggup. Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita di buminya untuk kita mengabdi kepada Allah. Maka kita pergunakan anggota tubuh kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah. Sholawat dan salam tak lupa pula kami haturkan pada junjungan kita yang mulia, uswah yang sempurna dan paripurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah yang dimuliakan oleh Allah, jaminan surga, tapi ibadahnya tidak ada yang bisa membandingi. Padahal surga sudah jaminan, tapi ibadahnya luar biasa. Kita yang nggak ada jaminan surga, banyak ulang ya Bu. Semakin tua, semakin memasuki umur, bertambah usia, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah. Ibarat orang berjalan sudah hampir sampai gitu ya, sudah hampir tutup. Tutup di mana Bu? Batas ajal kita. Allah memberikan kita akal untuk kita senantiasa mentafakuri, bertafakur, mentadabburi ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? Ada berapa Bu ayat Allah? 6.000. Ayat Allah ada 3. Ayat kauniyah, ayat qauliyah, dan ayat nafsiyah. Ayat qauliyah adalah
kauniyah adalah ayat yang ada di depan mata kita. Setiap peristiwa, setiap pelajaran, perjalanan, ujian, baik itu yang ibu alami, yang ibu sendiri alami maupun yang dialami oleh orang lain, itu adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Entah itu berupa bencana, entah itu berupa kenikmatan, entah itu berupa musibah, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah tahu sampai di mana letak keimanan hamba-hamba Allah. Sampai di mana keyakinan hamba-hamba Allah. Bunda-bunda sholihah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah memberikan pelajaran kita untuk kita berlatih selama sebulan penuh. Berlatih sabar, berlatih apa Bu? Membaca Al-Quran, menderas Al-Quran, memahami Al-Quran. Harusnya setelah Ramadan kita makin gigih, makin giat karena ini arena pertandingan. Kalau Ramadan latihan, kalau setelah pertandingan makin lempem berarti latihannya gagal banget. Latihannya luar biasa, tapi begitu pertandingan 11 bulan ini pertandingan, harusnya kita makin semangat. Semangat apa? Semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Disengaja ataupun tidak disengaja, ibu itu sudah ayat-ayat yang berjalan di muka bumi ini. Mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk petunjuk hudan. Umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah terlahir, mulai Nabi Adam, Allah sudah memberikan petunjuk. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Setiap umat Allah turunkan di muka bumi ini, Allah kasih petunjuk. Untuk apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Agar menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, kenyamanan, tanpa fala khaufun, tanpa ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan rasa gelisah, kebingungan, depresi. Nah, rumah sakit itu makin banyak dibangun, ternyata makin banyak yang sakit. Kenapa? Karena depresi, stres menghadapi hidup, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Allah. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga punya tuntunan berupa suhuf. Kemudian Nabi Musa oleh Allah diberi petunjuk juga berupa Taurat.
Tujuan kita tuh kemana sih, Bu? Urip, kami turu, sholat, ke pasar, masak, makan, guyon, sholat lagi, turu. Bertambah hari, bertambah waktu, bertambah umur, tidak ada perubahan. Padahal Allah sudah meyakinkan, Allah menyatakan di dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, tunduk pada aku, beribadah kepada Allah. Tapi kenapa ibadah kita kok tidak bisa mengimbas dalam kehidupan kita sehari-hari? Sholat kita sholat, puasa, zakat, tapi kok hidup kita rupak terus? Tapi ya, bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu yang gak ngaji, rupak, bingung, sempit di tempat yang luas, bingung di tempat yang lapang, stres, urusan gak mari-mari, gak mandek-mandek. Ya memang namanya dunia tempat fitnah, dunia di tempat ujian. Kalau ingin mari, ingin istirahat, mati. Harus istirahat. Nah, Allah beri petunjuk untuk kita itu bisa berjalan mengikuti sesuai petunjuk Allah. Dengan tujuan, ibu tujuannya kemana? Surga. Tenang ya Bu. Insya Allah, ibu cita-cita ibu kemana? Kalau ibu cita-citanya ke surga, maka harus ikutin petunjuk Allah. Karena yang memiliki surga itu Allah. Ikuti petunjuk Allah. Karena apa? Hudan ini menjanjikan keselamatan, memberikan petunjuk untuk 3 hal. Apa hudan itu? Al-Quran ya Bu ya. Ketika kita di dunia, alam dunia, supaya kita hidupnya tenang, damai, Al-Quran itu diturunkan. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Allah menurunkan Al-Quran agar kita tidak susah, agar kita tidak sedih, agar kita tidak bingung, agar kita tidak sumpek-sumpek. Allah menurunkan Al-Quran itu agar kita itu bahagia, agar kita itu tenang di rumah tangga, nyaman di tempat bekerja, tenang dalam lingkungan, gak ada orang tukaran ini, tenang, menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Aku turunkan Al-Quran agar kalian itu tidak susah, agar kalian itu bahagia. Tapi kenapa pada kenyataannya kita jauh dari bahagia? Karena kita membaca Al-Quran kadang-kadang cuma lisan aja. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal alhamdulillah segala puji milikmu ya Allah Ar-Rahman yang telah memberikan rahman kasih sayang. Iya na'budu, kita na'budu tiap hari menyembah Allah, tapi ketika menyembah Allah pikirannya di pasar, hatinya di ini aku sedih banget yo, teko ada utangan nang ekonomi sempit susahnya ini tutoran gak baik-baik. Kenapa? Karena kita cuma mengucapkan Al-Quran cuma di lisan saja, nggak sampai ke hati, sehingga kita masih jauh dari kedamaian. Al-Quran itu memberikan petunjuk kita untuk kita apa? Tenang, berjalan di muka bumi ini dengan damai. Wala tamshi fil ardi marha. Tenang, damai. Nah kita ini kadang-kadang terprovokasi terus dengan bisikan-bisikan iwas-wisu sudurin nas ini. Ini 24 jam bisikan terus. Bisikan dari siapa? Setan.
Bisikan setan, astagfirullah, kita diingatkan oleh Allah. Karena mudah menunjuk. Sehingga hidup kita tuh dibimbing oleh Allah. Terbimbing oleh wahyu Allah. Kata rasan-rasan ingat pada ayat Allah. Inna ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Mau berburuk prasangka pada saudaranya, suudzon, ingat ayat Allah. Janganlah kamu berburuk prasangka, hai orang yang beriman. Janganlah kamu berburuk prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. La tajassasu, ketika mau rasan-rasan huyuk. La yartabatukum ba'dha. Janganlah kamu menggunjing saudara yang lain. Sukakah kamu memakan bangkai daging saudaramu yang busuk? Nek jenengan kayak daging busuk, kersa mboten Bu. Jijik ya Bu. Kakak itu pasti jijik. Karena apa? Terbimbing oleh wahyu, terbimbing oleh Al-Quran. Kata yang menghina, Bu ada orang matanya juling, Bu kerok. La yasfa qaumin qaumin. Janganlah kamu menghina kaum yang satu dengan yang lainnya. Asa ayakuna khairan minhum. Boleh jadi orang yang kamu hina itu walaupun matanya kerok, hatinya mulia. Nah, jadi kita tuh terbimbing oleh wahyu. Kata sambat, astagfirullah, kalau sambatan Allah, astagfirullah, sambatan Allah. Allah pemilik kehidupan, Allah pemilik hati, Allah pemilik rizki. Jadi hidup ini tenang, terbimbing oleh wahyu. Bingung, kepepet, ate golek utangan, bingung, beras gak duwe, sempit. Jadi jangan kayak babi ngepet ya Bu ya, terus babi ngepet. Jadi jangan ada istilah kepepet kalau orang beriman itu. Sekepepet-kepepetnya orang beriman, tempat benarnya Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sekepepet-kepepetnya, jangan lari rentenir. Tambah lu ya Bu ya, jangan lari ke rentenir. Nangis pada Allah, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Kebanyakan orang-orang ini hanya melihat muslimnya. Kalau orang mukmin, insya Allah akan taat dan tunduk pada aturan Allah. Itu orang mukmin. Orang beriman, Allah senantiasa memanggil. Di dalam Al-Quran itu nggak ada bahasa ya ayyuhalladzina aslamu. Karena orang-orang muslim itu kebanyakan membakar. Tapi yang dipanggil oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Karena orang beriman itu yakin akan kebenaran ayat Allah. Orang beriman itu yakin akan datangnya hari akhir. Orang beriman itu yakin akan janji Allah. Sehingga orang beriman ketika dipanggil oleh Allah, maka sami'na wa ata'na. Allah senantiasa memanggil kita, hayya 'alas shalah. Ketika kamu bingung, ayo sholat. Tinggalkan perniagaan, tinggalkan bersendagurau, sholat. Supaya hidupmu terbimbing. Ayo minta sama Allah, hayya 'alal falah. Ya tenang, damai, nyaman. Nah kita ada dipanggil Allah, kadang-kadang pura-pura budek. Gimana kita bisa menemukan solusi kesulitan hidup? Dipanggil sama Allah, dijanjikan oleh Allah kebahagiaan, kita nggak yakin. Kita nggak yakin kadang-kadang akal ini dipermainkan. Makanya akal ini harus dikasih nutrisi. Biar apa? Biar punya ilmu, biar bisa mencerna bahwa hidup ini nanti bakal ada akhirnya. Akhirnya mana?
dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jembatan menuju alam akhirat. Sepinter-pinterin jenengan, setinggi-tinggi ilmunya jenengan, sekaya-kayanya jenengan, sesehat-sehatnya jenengan, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti jenengan itu bakal mati. Lah kalau jenengan jauh dari petunjuk Allah, jauh dari bimbingan Allah, maka ketika mati mau menghadap siapa? Menghadap siapa, Bu? Keweden. Kan wis sangu. Ane digawe dolenan. Ketika sakaratul maut, kan permainan ketika nazar. Ketakutan. Kenapa? Ya sudah tutup, waktunya sudah selesai. Makanya Al-Quran itu dipeluk, bukan dipeluk terus dirangkul terus lalu dirangkul Al-Quran dengan gitu ya, Bu ya. Artinya dibaca. Makanya ayat pertama turun itu Iqra, bacalah. Agar kita itu bisa membaca, membuat wawasan kita jadi terbuka, membaca ilmu kita jadi bertambah. Dengan membaca kita jadi ngerti, jadi paham apa artinya hidup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agungkan nama Tuhanmu yang sudah menciptakan dirimu. Kita makanya di surat Al-Alaq, surat pertama kali yang turun itu Al-Alaq. Apa artinya Al-Alaq? Apa artinya Al-Alaq? Segumpal darah. Bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah yang idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik semuanya, dan apabila segumpal darah itu jelek, maka jelek semuanya. Apa itu? Yaitu hati. Hati ini raja ya, Bu ya. Ya, Bu ya, yang menggerakkan dia betul, Bu. Jangan datang ke sini ringan langkahnya, digerakkan oleh apa? Hati yang yakin, hati yang beriman kepada Allah, hati yang tunduk pada Allah, bahwa aku sadar, aku ngerti, aku harus ngaji, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Karena majelis taklim ini riyadhah min riyadil jannah, salah satu kebun surga yang ada di dunia. Surganya Allah yang ada di dunia itu apa, Bu? Taman ilmu, majelis taklim. Kita sadar diri bahwa aku harus duduk, aku harus belajar, mendengarkan. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang senang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau mendengarkan ilmu. Karena ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena ibadah itu butuh ilmu. Bekerja juga butuh ilmu. Hidup di dunia ini butuh ilmu. Masuk ke dalam kubur juga butuh ilmu. Ilmunya di mana? Sumbernya mana? Ya Al-Quran. Ilmu yang mengupas tentang ayat-ayat Allah. Makanya Iqra, bacalah. Itu ayat pertama turun. Kemudian dengan Iqra kita lancar membaca, mempelajari Al-Quran, mulai dari bacanya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, agar artinya tidak jauh menyimpang dengan bacaan kita. Kemudian kita belajar mentadabburi isinya, itulah tilawah. Tilawah Al-Quran itu membaca plus berusaha memahami kandungan isinya. Tilawah. Makanya di dalam doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Wahai Tuhan kami, berilah seorang rasul, turunkan seorang rasul kepada kami. Doanya Nabi Ibrahim ketika wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim merenovasi bangunan Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum
Ya Allah, berilah pada kami, turunkan seorang Rasul yang bisa yatlu alaihim, yang bisa membacakan, yang bisa mengajarkan kepada kami alaihim ayatika, ayat-ayatmu. Itu doanya Nabi Ibrahim. Wa yu'allimuhumul kitab, dan yang mengajarkan isi kitabmu. Nah, ini kurikulum kehidupan. Makanya kita tuh dari membaca, Iqra, baca, kemudian tilawah, merenungi artinya, dibuka artinya, merenungi, belajar tafsir, duduk di majelis taklim, belajar tadabbur Quran, agar setiap bacaan yang kita baca dalam sholat kita paham, sehingga nyambung, sehingga pikirannya nggak kemana-mana, karena kita paham isinya, karena kita tahu artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, mohon ampun, kami menundukkan diri, kami lemah, kami tidak punya keberdayaan apa-apa ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Tolong kami ya Allah, kami bingung ya Allah, kami sempit ya Allah, kami banyak masalah ya Allah. Nangis pada Allah, kami banyak masalah ya Allah, tolong kami, bimbing kami ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk-Mu ya Allah, agar kami tidak kebingungan, agar kami tidak salah arah, agar kami tidak salah langkah, agar kami tidak salah memilih teman, agar kami tidak salah curhat, agar kami tidak salah bersahabat. Beri petunjuk kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Itu kan doa kita tiap hari ya Bu ya. Nah, kalau kita paham, kita merenungi, pernah nangis kadang nggak terasa Bu. Apalagi kalau kita banyak masalah, nangis nggak terasa. Karena sadar hanya Allah yang bisa menolong. Manusia itu hanya janji-janji aja, kalau dia ingat, kalau enggak lali. Ya Bu ya, itu manusia itu punya keterbatasan. Jangan pernah kita tuh menyandarkan pertolongan pada makhluk, karena kita akan mendapatkan kekecewaan. Jangan pernah. Minta tolonglah sama Allah. Jangan pernah kita bersandar pada dukun. Dukun itu apa Bu? Menyesatkan. Orang pintar, datang orang pintar, iya, karena si datang tuh orang bodoh. Orang pintar kata wadus kan. Ya. Kosan berjanji. Nah, itu bilang nanti minta apa Bu? Minta mahar biasanya. Kita boleh utangan. Kepepet kan utangan, akhirnya udah anak-anak dipakai. Sudah bingung, tambah bingung, wes jatuh ketiban tangga. Karena apa? Karena kita bersandar pada makhluk. Jangan pernah bersandar pada makhluk, bersandarlah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan nasta'in terus Bu, jaluk tolong terus nyembahin enggak. Sembah Allah, sembah tunduk, ketika kita sujud nangis, berbanyak nangis pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya siapa? Nabi Yunus itu dimakan siapa? Diterkam ikan hiu. Ikan hiu itu ada lampunya enggak? Gelap, ya Bu ya? Gelap, amis sambune, bingung, gelap ketemu karena udalan ini sempit, namanya di perut ikan. Berarti gelap enggak Bu? Saya pernah enggak menemukan wis gak ada solusi, anak muda
bojoku dong, tonggo ini ya Bu ya? Sempit. Ada pernah nggak menemukan kayak gitu? Sempit, bingung, stres. Solusinya apa? Ya kayak Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya hamba sudah zalim pada diri hamba sendiri ya Allah. Nangis pada Allah. Insya Allah Allah akan beri jalan keluar yang tidak pernah kita sangka-sangka. Wa may yattaqillah fayarzuqhu min khairil la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, menyandarkan semua urusannya pada Allah, maka Allah akan berjalan keluar yang tidak disangka-sangka dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Yakin boten Bu? Yakin. Kadang-kadang kita nggak yakin. Nah itu jadi penyakit. Jadi penyakit ini kita timbulkan sendiri. Perasaan nggak yakin. Iya tayo, temenan tak? Nggak yakin. Nah ini iman inilah yang berbicara. Nggak yakin akan janji Allah. Terus kalau nggak yakin sama Allah, yakinnya sama siapa? Na'udzubillah min dzalik. Yakin Allah, maka hidup kita diberi kemudahan oleh Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada ketakutan dalam menjalani hidup. Tenang, damai. Selalu pandai bersyukur kepada Allah. Apa sih syukur itu Bu? Apa bersyukur Bu? Terima kasih ya Allah. Kenapa syukur? Menerima apa adanya. Kok naak gitu Bu? Ayo Bu, syukur napa Bu? Ibu tuh ngaji di Mujahidin. Nah, syukur. Boleh syukur. Apa Bu? Menerima apa adanya itu kok naak Bu? Membalik. Syukur itu menempatkan sesuatu nikmat Allah seperti mata apa ditempatkan pada Sebenarnya tempatnya, artinya tidak dolim, artinya apa lagi makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mata kita, sadar mata ini pemberian Allah, kita bersyukur. Kemudian mata ini takut melihat sesuatu yang jelek, maka dipergunakan untuk melihat yang baik-baik. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Telinga kita sadar telinga ini milik siapa? Allah. Ciptaan siapa? Allah. Maka dipergunakan untuk mendengar yang baik-baik. Aku curhat, apa? Iku lho. Bojone. Oh iya, tambah diobong, tambah dikipasi, tambah wis, tambah tutup, masih men. Apa mana? Iya memang itu ancen koyo ngono. Telinga kita tuh kita pergunakan untuk apa? Itu syukur nggak? Enggak. Jadi kalau syukur itu kalau ada orang curhat apa? Iku wis kan. Kita pada punya kekurangan. Wis. Jadi kita itu berusaha untuk menyelamatkan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak Allah suka. Nah itu syukur Ibu ya. Lisan kita Allah beri gak sariawan, gak lorongtu, berarti syukur nggak? Syukur. Kemudian rasa syukur kita itu kita implementasikan dengan apa? Banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertahlil, la ilaha illallah, merenungi akan ucapan kita, ayat-ayat yang kita ucapkan, kalimatut thayyibah itu sebagai rasa syukur, makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah hidup yang penuh dengan keberkahan. Berkah. Al-Quran itu selalu membawa keberkahan. Jadi yang pertama Al-Quran itu apa Bu? Qiraah, iqra, baca. Dengan kita membaca kita makin
luas wawasan kita, pengetahuan kita makin bertambah, sehingga apa? Menumbuhkan rasa keyakinan dan keimanan kita kepada Allah makin bertambah. Kemudian dengan Iqra tadi kita berusaha untuk mentadabburi isinya. Yang kedua tilawah. Tilawah itu membaca kemudian direnungi isinya, itu tilawah. Yang ketiga hafid itu menghafal, bukan mengulang-ulang bacaan kita. Nah, itu dengan kita mengulang-ulang lama-lama hafal bukan? Hafal. Al-Fatihah ibu ulang-ulang terus bukan? Hafal kan? Oh, di luar kepala. Karena apa? Diulang-ulang. Nah, ini nanti yang akan menemani kita, Bu. Bacaan Al-Quran jenengan itu akan menemani kita sampai kita di kuburan, menemani kuburan kita. Siapa kamu? Aku Al-Quran yang menjadi temanmu. Kan aku dulu suka kamu baca. Itu. Baca terus Al-Quran. Yang Al-Quran ini menjadi penjamin, menjadi syafaat kita. Ketika kita kebingungan mencari pertolongan, Al-Quran yang memberikan syafaat kita. Siapa kamu? Kok tiba-tiba adem, ono sing nuntut, ono sing main aku Al-Quran yang sering kamu baca, sering kamu pelajari. Aku disuruh oleh Allah memberi syafaat atas bacaan yang kamu baca. Itu Al-Quran yang senantiasa setia menemani kita. Kalau jenengan setia membaca Al-Quran. Suami, oh kawin maneh, Bu. Ini mungkin sampai masuk kubur. Aku suami ini ngeloni. Ya bakal. Berbaik ma'asalama sampai bertemu nanti di surga dan di surga. Nah, apa? Suami meletek bayar-bayar sengayu sebagai penyari nanti ini. Tapi kalau Al-Quran menemani jenengan, anak nggak mungkin paling anak mendoakan. Itu pun kalau anaknya soleh. Nek gak soleh anak udah nanti kan ribut warisan. Itu makanya Al-Quran ayo dibaca, diulang-ulang, karena ini akan menjadi syafaat kita kelak yang akan menemani kita, meringankan hisab kita di hadapan Allah, meringankan timbangan kita. Makanya cari teman-teman yang selevel, yang sama-sama cinta Al-Quran, belajar baca Quran, ayo berjamaah, disimak, saling menyimak. Itu nanti yang akan bisa memberi syafaat. Teman-teman yang sama-sama cinta Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah. Laqad yassarna bidzikri, apa Bu? Laqad yassarna Al-Quran bidzikri, maka Allah mudahkan Al-Quran agar Al-Quran menjadi pengingat kita. Oh, sampai 5 ya. Jadi Al-Quran itu adalah apa, Bu? Hudan, petunjuk, pedoman, apa? Nasihat diri Al-Quran. Jadi ketika kita dalam kebingungan, ingat Al-Quran, baca Al-Quran, ambil air wudu, ojo blayu nang dukun. Ya Bu ya, jangan lari ke sana kemari, lari ke Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Itu surat apa? Surat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 45. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Karena dalam kehidupan ini kita kan senantiasa nggak menentu ya Bu ya. Anak siang, anak malam, ada tenang, ada bingung, ada lapang, ada sempit. Nah, ketika kita dalam kondisi sempit maupun lapang, ingatlah senantiasa Al-Quran. Baca terus Al-Quran, karena itu amalan yang paling wajib, amalan-amalan yang paling setia menemani kita. Baik kita di dunia, di akhirat maupun nanti di alam akhirat. Di kuburan kita sendirian, Al-Quran lah yang akan menerangi hidup kita. Nah, mungkin itu saja Bu. Ada pertanyaan? Tanya jawab ya Bu ya? Tanya jawab gitu. Ayo, saya lebih senang tanya jawab. Monggo. Permasalahan
masuk surga. Surga semua. Iya, selama tidak melakukan kesyirikan. Ya sesuai amalnya. Sudah digodok itu. Ibu ingin digodok. Pengen digodok sate. Makanya kita masuk surga itu, orang masuk surga itu karena amal apa karena rahmat Allah? Rahmat. Karena amal baiknya apa karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah? Apa Bu? Baca ayat-ayatnya, baca surat cinta Allah. Al-Quran itu surat cinta Allah yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad. Bersyukur kita bisa belajar Al-Quran, bersyukur kita terus berusaha ikut taklim memperdalam isi Al-Quran untuk mudah memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena kecintaan Allah, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Maka raihlah rahmat Allah. Nanya kita durhaka terus, apa bisa kita mendapatkan rahmat Allah? Makanya Bu ya, hidup ini kalau kita sudah berikrar, raditu billahi robba. Ibu ikrar nggak itu? Sering dibaca nggak? Apa artinya Bu? Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita sudah berikrar, raditu billahi robba, maka kita harus ridho apapun yang Allah berikan pada kita. Diuji apapun oleh Allah, kita harus ridho. Kita harus berlapang dada. Mungkin ini salah satu cara Allah biar ibu tuh makin dekat dengan Allah, dikasih ujian, biar ibu tuh curhat dengan Allah, makin merapat pada Allah. Itu caranya Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu surat Al-Baqarah ayat 214. Coba baca artinya. Ada yang baca Quran? Ada yang baca Quran? Surat Al-Baqarah itu kan ada Quran Bu. Nggak ada artinya. Oh, nggak ada artinya. Amhas salah gara-gara Adam makanya dendam terus. Nah, itu playing victim. Ayo lepas, merdekakan diri kita dari rasa sakit hati, rasa amarah, dendam, buang. Nah, itu cara Allah. Makanya kita raditu billahi robba, ridho akan semua pemberian Allah, sehingga hati kita jadi lapang. Wabil islami dina, kita sadar tentang Islam. Bahkan Islam itu diatur oleh Allah, diatur oleh syariat Allah. Jadi kita tuh harus taat aturan. Kayak di kampung sini aturannya nggak boleh dinaikin sepeda motor. Ya ikut aturan, ya nggak diusir sama Pak RT-nya. Iya nggak Bu? Taat aturan. Kalau karena hidup ini ada aturan, nggak sakar PDB. Islam juga begitu, punya aturan. Itu namanya syariat. Diatur oleh Allah. Jadi kita kalau sudah wabil islami dina, kita harus taat tunduk pada aturan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita tahu bahwa Rasulullah itu apa Bu? Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, teladan kita, maka kita ikuti apa yang Rasulullah contohkan. Jangan banyak makan, ya jangan kakek mangan, jangan lorong. Rasulullah nggak pernah mencontohkan makan 3 kali, ya ikuti petunjuk Rasul biar nggak sakit. Kita makan katanya raditu billahi robba wabil islami dina, giliran be Allah dipuji brutu, ngalor ngidul sambat, ngalor sambat ngidul sambat, ngalor sambat terus. Emangnya dirimu tok sing susah. Akeh tunggale. Ibu ya, kalau sudah raditu billahi robba, kita ridho akan semua yang Allah berikan agar mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Agar kita nggak diusir sama Allah, malah kita diusir sama Allah. Kalau diusir sama Allah mau lari kemana?
yasbir bibalaihi wa man lam yashkur bi ni'maihi wa man lam yarda bi qada'ihi apa falyahrud bainas samai wal ard wal yattakhid ilahan siwa'i. Barang siapa orang yang tidak mau bersabar atas semua ujian yang aku berikan dan tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan dan tidak pernah ridho dengan ketentuan takdirku, maka keluarlah dari bumiku. Mau kemana bu? Diusir apa gitu? Nyemplung ke laut. Laut punya Allah, miber. Langit punya Allah. Mau kemana? Wal yattakhid ilahan siwa'i, dan carilah Tuhan selain aku. Mau digitukan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita bersabar, ridho atas semua ketentuan Allah, dengan banyak bertafakur, banyak beristighfar, agar apa? Biar Allah mendatangkan kemudahan-kemudahan yang selama ini kita rasakan sulit, sempit, bingung. Biar Allah mengeluarkan, biar Allah memudahkan jalan keluar yang tidak pernah kita sangka-sangka dan tidak pernah kita duga-duga. Ada yang mau bertanya lagi? Dia berlaku amalan. Bagaimana penjelasan ayatnya? Dia berlakum ayyukum ahsanu amala. Itu di surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Tabarok ayat 2. Coba artinya apa? Nah, gitu bu ya. Jangan diuji layak nggak jangan masuk surga. Diuji dulu. Mana jenengan diuji butuh stres, ngaruh itu sambat bingung ngarepe dhewe. Nulis mboten? Nulis mboten? Nah itu, jadi dia berlaku ayyukum ahsanu amala, untuk memperlihatkan mana amal yang baik layak enggak jenengan bisa memasuki surganya Allah. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Ayo bu. Istighfar yang diperintahkan yang ada diucapkan setiap detik saat. Ada sayyidul istighfar, itu juga bagus. Ada astagfirullahaladzim juga bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu waktu sudah bingung kayak Nabi Yunus itu baca. Terus ada yang merasa kebingungan karena sudah zalim pada diri sendiri, selama ini banyak bermaksiat kepada Allah, sudah durhaka pada Allah, baca doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil inget-inget dosa aku aja yang pernah aku. Ingat ya Allah, yang kan di sepuluh aku nanti ya Allah, ampun. Sehingga tanpa terasa nanti muncul ini. Rabbana zalamna ya Allah, zalamna hamba telah zalim ya Allah pada diri hamba sendiri. Bukankah Engkau memberi peringatan untuk hamba tidak bermaksiat, tapi hamba sudah bermaksiat ya Allah. Hamba sudah ingkar padamu ya Allah. Hamba sudah bermaksiat, hamba sudah tidak taat padamu ya Allah. Karena yang tahu itu hanya jenengan sama Allah. Gak usah aib kita diceritakan ke orang-orang, gak usah. Sudah Allah sudah menutupi aib kita, gak usah lagi di live, gak usah. Apalagi di medsos, gak
Di surat apa?